Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas hadis di dalam kitab Matan Arba'in. Ini adalah hadis yang ke-17. Hadis ini berbicara tentang bersikap lembut dan baik terhadap semua ekosistem yang ada di alam ini, terutama berbuat baik atau ihsan dengan hewan sembelihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Ausin, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan baik. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zabhah. Dan bila kamu menyembelih binatang, maka lakukanlah penyembelihan dengan baik, dengan ihsan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Hendaklah salah seorang kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman binatang yang disembelih itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Para pemirsa sekalian, bila kita melihat hadis ini, adalah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menetapkan kebaikan kepada semua apa yang dilakukan di atas dunia ini. Ya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Ya, di antaranya kebaikan yang dimaksud ialah ketika menyembelih binatang ternak, maka harus mempersiapkan alat-alat yang baik. Ya. Tidak boleh disembelih dengan menggunakan alat-alat yang tumpul. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti, tidak menyakiti hewan yang dipotong itu. Apabila menggunakan pisau yang tumpul, tentunya akan menyakiti. Di sini dijelaskan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila membunuh, ya bunuhlah dengan baik. Ini juga ada kaitannya dengan hukum kisos, ya. Hukum kisos. Ya, kalau mau melaksanakan kisos itu jangan mentang-mentang orang melakukan kesalahan lalu dengan seenaknya tanpa ada rasa pri kemanusiaan. Maka lakukanlah dengan cara yang baik, meskipun ya namanya membunuh, ya. Laksanakan hukum kisos. Bukan menyiksa, ya, seperti disetrum berkali-kali, ya. Itu menyiksa. Atau juga hewan yang dikorbankan, ya, dengan cara diperlakukan dengan kasar. Umpamanya hewan kurban sapi, pada saat menarik ke tempat pemotongannya, di situ sudah ada
teman-temannya lebih dulu dipotong, sudah disembelih, kemudian darah yang berceceran, pisau yang dilihat, itu hewan ternak atau sapi itu pasti stres dia. Stres, dan itu yang membuat dia ngamuk ya. Nah, maka itu di dalam hadis ini jelas. Wa iza zabahtum fa ahsinu zabha. Apabila kamu menyembelih ya harus ihsan, harus baik gitu. Jangan mentang-mentang hewan itu adalah merupakan binatang, lalu kita membawa ke tempat sembelihan, sementara di situ sudah digantung-gantung kambing yang sedang diseset-seset. Nah, itu akan membuat stres, dan dia walaupun binatang dia menggunakan instingnya, rasa stresnya itu. Nah, maka itu dalam hadis ini wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Jadi pisau itu harus diasah setajam mungkin. Nah, setajam-tajamnya ya. Lalu kemudian buatlah hewan yang disembelih itu merasakan nyaman gitu kan. Ya, jangan begitu disembelih ditumpuk di satu tempat ya, sebagaimana yang kita saksikan dalam penyembelihan ayam di pasar-pasar itu. Begitu disembelih ditumpuk di satu tong. Jadi akhirnya ayam itu matinya bukan karena sembelihan, tapi mati terimpit. Atau juga yang lebih tidak syar'inya, begitu sudah disembelih bukannya dilepas, tapi malah langsung dicemplungkan ke dalam air yang mendidih. Nah, otomatis ayam tersebut matinya bukan karena disembelih, tapi mati karena masuk air panas. Dan apabila itu terjadi, ayam yang disembelih tadi tidak halal kita konsumsi. Itu sama dengan jika kita konsumsi sama dengan memakan bangkai gitu. Maka itu hati-hati kita dalam membeli makanan-makanan, terutama daging-daging ya. Maka kalau kita tidak yakin, lebih baik kita menyembelih sendiri. Baik, dalam kesimpulan daripada hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini adalah yang pertama, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, termasuk dalam hal menghilangkan nyawa, hukum kisos ya, tetap menggunakan keihsanan. Kemudian yang kedua, tetapnya kewajiban membunuh dengan cara yang baik, yang ihsan, yakni dengan menggunakan cara yang lebih cepat menghilangkan nyawa, dan kewajiban menyembelih dengan cara yang baik sesuai dengan syariat ya. Ada juga yang cepat dengan cara di-strum, tapi itu tidak syariat, tidak menurut ketetapan-ketetapan yang ada dalam Quran dan hadis. Ini bertentangan. Kemudian yang ketiga, meminta disediakan alat-alat untuk menyembelih. Ya, alat-alat yang tentunya tajam ya, yang sudah diasah dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang keempat, memperhatikan ya, kenyamanan binatang yang disembelih. Jangan kalau dia sudah disembelih silahkan dilepas, tidak dihimpit, tidak diikat sedemikian rupa gitu kan, sehingga dia tidak leluasa melepas nyawanya itu ya. Tentu saja kalau bisa, kalau jika sapinya jinak, tidak ngamuk-ngamuk ya, lebih baik dilepaskan saja. Kalau sudah disembelih dilepaskan saja tali-talinya. Baik, barangkali itu kajian hadis di dalam kitab Matan Al-Ba'in Imam Nawawi ya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.